Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda di hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di video sebelumnya saya sudah bahas tentang deretan pinjaman online legal yang wajib galbay di tahun 2024 dengan alasan jika kalian sudah tidak mampu bayar, jangan memaksakan membayar dengan berutang. Jangan memaksakan membayar utang di pinjol tersebut dengan gali lubang tutup lubang. Jadi pilihannya yaitu lebih baik gagal bayar daripada gali lubang tutup lubang. Nah itu dari situ timbul pertanyaan, apakah benar Bang ketika gagal bayar hidup akan selamat dunia dan akhirat? Nah jawabannya adalah ketika kalian menghentikan hutang di pinjol maka kalian akan selamat dari jeratan hutang pinjol yang semakin menggunung, yang semakin besar. Karena konsep pinjaman online itu adalah memiskinkan nasabahnya. Dengan kalian digiring untuk gali lubang tutup lubang, kalian digiring untuk membayar biaya perpanjangan, lalu kalian juga digiring untuk membayar dengan cara dicicil. Itu akan semakin menggerus harta benda kalian, dan kalian tidak akan bisa selamat dari jeratan hutang pinjaman online. Jadi stop pembayaran, gagal bayarkan itu adalah akan menyelamatkan kalian di dunia. Dan bagaimana dengan halnya ketika gagal bayar di pinjol itu akan selamat di akhirat. Kalau kalian terus-terusan merawat pinjaman online sama dengan merawat kesengsaraan. Dan kalau misalkan kalian terus-terusan membayar hutang di pinjol, maka dosa riba akan mengalir di seluruh tubuh kalian. Makanya gagal bayar adalah salah satu cara yang paling mujarab yang harus kalian lakukan. Ketika kalian sudah tidak mampu lagi membayarkan hutang di pinjol tersebut, jangan memaksakan membayar terus-terusan dengan cara menjual barang-barang yang kalian miliki. Sampai ada orang yang menjual perabotan rumah tangga, menjual alat-alat yang ada di rumah, menjual lemari, menjual kulkas, dan sebagainya hanya untuk membayar pinjol. Seperti yang beberapa hari yang lalu ada video atau berita yang cukup mencengangkan juga, ada seorang gadis karyawati yang mencuri handphone sampai 143 unit handphone yang digelapkan dengan tujuan untuk membayar hutang di pinjol. Ya mungkin saja pas jatuh tempo dia ngambil satu handphone, pas jatuh tempo di berikutnya ngambil lagi satu handphone untuk membayar hutang, dan sampai 143 unit handphone yang sudah digelapkan hanya karena terjerat hutang pinjol. Itulah pinjaman online. Tidak ada kebaikan sedikit pun dari pinjaman online, tapi bahaya 100% akan mengintai kalian ketika menggunakan pinjaman online. Maka bijaklah ketika kalian berhutang. Kalau terpaksa harus meminjam uang di pinjol, usahakan ketika meminjam uang di pinjol tersebut, jumlah hutang atau jumlah cicilan kalian tidak boleh melebihi 20% dari jumlah penghasilan kalian per bulan. Itu mungkin akan sedikit teratasi. Kalau lebih dari 20%, saya jamin kalian akan terjerat dan berpotensi gali lubang tutup lubang. Jadi tidak perlu melakukan gali lubang tutup lubang ketika sudah tidak mampu bayar. Segera gagal bayarkan, kalian akan baik-baik saja, akan aman, walaupun saya tahu ketika telat bayar 1 hari, 2 hari, 3 hari pasti akan habis-habisan diteror oleh DC pinjaman online. Kalau ada teror yang luar biasa kasar, itu tidak akan pernah menyebutkan nama aplikasinya. Jadi itu udahlah pola-pola penagihan yang sudah berlangsung dari tahun 2019, 2020, 2021 sampai sekarang itu sudah seperti itu. Mau itu utangnya Rp200.000, Rp500.000, Rp1 juta, Rp2 juta, Rp10 juta, bahkan Rp100 juta pun. Terornya sama. Terornya betul-betul sama. Hutang Rp200.000, nerornya kayak hutang 1 miliar. Nah makanya buat teman-teman nggak usah takut mau gagal bayar berapapun nilainya. Kalau kalian bisa tenang dan menyikapi semua penagihan dari DC pinjol itu ibarat butiran debu yang akan hilang tertiup angin, kalian pasti akan baik-baik saja. Saya jamin kalian akan selamat dari jeratan utang pinjol jika kalian memberanikan diri untuk gagal bayar ketika kondisi kalian tidak mampu bayar. Apalagi kalian misalkan baru meminjam di satu pinjol dan saat jatuh tempo tidak ada uang untuk membayar. Sudah saat itu langsung gagal bayar kan, jangan nyari pinjaman ke pinjol yang lain. Kalau kalian terus-terusan mencari pinjaman ke pinjol yang lain, bukan malah lepas dari jeratan hutang pinjol, malah semakin terjerumus ke dalam lingkaran hutang yang awalnya mungkin hutangnya Rp100.000,
lalu pas waktu bayar tidak ada, meminjam lagi ke pinjol yang lain, bayarkan ke sini, otomatis hutang kalian jadi menambah tuh. Untuk bayar yang ini, pinjam lagi ke pinjol yang lain, terus melingkar seperti itu, semakin besar, semakin besar, semakin besar, dan tanpa kalian sadari di saat utang kalian sudah ratusan juta, baru kalian akan sadar betapa terkejutnya utang kalian tiba-tiba besar tanpa kalian menyadarinya. Dan di saat itu kalian panik, mau bayar pakai apa? Nah, bayarnya yaitu dengan cara gagal bayarkan semuanya, hapus aplikasinya, ganti nomor handphone kalian, ganti nomor WhatsApp, ganti email, dan ganti semua media sosial kalian. Dengan seperti itu, kalian akan selamat dari jeratan utang pinjol, abaikan semuanya masa bodoh, dan bersikap tidak peduli dengan apapun yang akan terjadi ke depannya. Itu adalah solusi terbaik agar kalian bisa lepas dari jeratan utang pinjol. Tapi kalau kalian masih ingin merawat pinjol, selamat, kalian akan terjerumus dalam lingkaran hutang yang semakin besar, dan kalian tidak akan pernah bisa keluar dari jeratan utang pinjol. Kalian akan terus-terusan menjadi orang yang paling miskin harta benda karena merawat pinjol, dan kalian akan menyesal suatu saat nanti ketika yang kalian miliki tinggal baju yang kalian pakai. Kalian pasti akan sadar, mata kalian pasti akan terbuka ketika terus-terusan merawat pinjol, jadi budak pinjol, di saat semua yang kalian miliki sudah tidak ada. Jadi dari sekarang, sadarlah sebelum terlambat. Bahaya pinjaman online akan mengintai hidup Anda, dan Anda tidak akan pernah bisa keluar jika kalian tidak nekat untuk gagal bayar dari sekarang. Jadi mulai hari ini, segera gagal bayarkan semua pinjol Anda, hapus aplikasinya, masa bodoh dengan semua yang akan terjadi. Oke, tetap semangat. Semoga sharing ini bermanfaat, dan buat teman-teman yang pengalamannya mungkin berbeda dengan yang saya sampaikan dan pernah mengalami hal-hal lain ketika mengalami merawat pinjol atau gagal bayar pinjol, tuliskan pengalaman kalian di kolom komentar. Mungkin itu akan sedikit mengedukasi buat teman-teman yang lain yang saat ini masih dalam kepanikan karena terus-terusan merawat pinjol dan sampai gali lubang tutup lubang. Sekali lagi, jangan pernah membayar utang pinjol dengan gali lubang tutup lubang. Jangan membayar utang pinjol dengan berutang lagi. Jangan pernah merawat pinjol karena demi kebaikan Anda, demi menjaga skor kredit, demi menjaga data-data agar tidak masuk slik OJK, itu akan semakin menyengsarakan kalian di kemudian hari. Oke, tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.